Apa yang dia sampaikan? Posisi dia waktu itu di atas saya, tapi bukan sebagai kepala keuangan. Kata-katanya itu dia nasihatin saya, Wan, kamu mumpung masih muda, masih banyak yang bisa kamu pelajarin, yang bisa kamu capai. Belajarlah dari saya, katanya. Saya waktu masuk sama seperti kamu, udah 20 tahun saya. 20 tahun lebih, 25 tahun saya kerja di sini. Saya merasa waktu itu ya pekerjaan saya adalah orang keuangan. Pekerjaan saya A. Begitu dikasih pekerjaan lebih, saya nggak mau. Saya benar-benar nyaman di job desk yang ada. Karena biasanya bayarannya pekerjaan A, ya ngerjainnya A. Nah, benar. kalau nasihatnya dia sama Sowan apa waktu itu? Gali. Belajar, terus belajar, terus belajar. Kalau kamu di properti, ya kamu harus punya target. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pimpinan di perusahaan ini, ya kamu harus banyak belajar tentang properti. Kalau kamu menjadi pengusaha properti, ya kamu harus banyak belajar juga tentang properti. Jadi, kamu jangan mau di zona nyaman. Akhirnya, ya 2009, jadi di properti saya 2 kali. 2009 sampai dengan masa 2009-2012 di satu perusahaan induknya, di staf keuangan itu banyak beberapa job desk yang berkaitan sama keuangan, RAB, semua itu di situ saya banyak belajar. Walaupun jadi itu bisa bukan dibilang berapa job desk yang waktu itu dikerjakan? 3 job desk lah. 3 job desk dengan job gaji, desk dengan gaji 1 job desk. Benar. Yang bisa dikatakan rendah ya pada saat itu 1,2 juta. Rendah Kok mau ngerjain kerjaan 3 job desk dengan bayaran serendah itu? Biasanya orang dimotivasi loh, merasa seperti itu. Karena merasa, aduh nggak dihargain, buat apa kerja lebih-lebih gitu. Benar. Rata-rata sih begitu. Bahkan sempat diledekin. Saya sempat diledekin, Mbak. Jadi di Batam itu ada rumah-rumah liar. Rumah-rumah liar itu ada wilayah di Batam itu orang-orang dari rantau yang tinggal. Batam itu kan tanahnya kan tanah otorita Batam, BP Batam. Jadi banyak orang-orang yang tinggal di rumah-rumah liar. Nggak ada, belum bisa beli rumah, dia bikin gubuk. Nah, jadi banyak tuh rumah-rumah liar di Batam. Waktu saya ngerjain job desk yang lebih dari yang harusnya saya kerjakan, itu teman-teman tuh candain lah. Tapi itu menjadi motivasi saya waktu itu. Wan, kamu mau jadi pimpro rumah liar ya katanya. Karena semua kamu dikasih pimpinan sama ini, kamu ambil. Kamu dikasih bukan job desk kamu ambil. Karena emang umumnya mereka tadi yang bilang bahwa enggak lah, itu bukan pekerjaan saya ini. Begitu dikasih menengut. Kalau di push terlalu tinggi, akhirnya resign. Nah, kalau saya waktu itu emang tujuan saya akan pelajari ini. Dan suatu saat saya akan bisa jadi pengusaha properti. Banyak ini generasi muda yang kayak begitu. Jika kemudian dikasih pekerjaan lebih, resign. Nggak mau, menolak. Padahal sebenarnya itu kesempatan untuk belajar ya, Mas ya? Benar. Tapi akhirnya Anda dimanfaatkan lebih lagi atau dihargai? Akhirnya gimana caranya supaya kita awalnya dimanfaatkan tapi akhirnya dihargai? Awalnya bisa jadi dimanfaatkan. Anda sadar waktu itu dimanfaatkan? Bisa jadi. Nggak apa-apa. Saya juga manfaatin juga untuk belajar ya. Akhirnya nanti saya bisa manfaatkan itu. Karena saya meningkatkan value saya. Waktu saya masuk, saya cuma itu dia, value. Waktu saya masuk kerja mungkin perusahaan menilai 1,2 juta. Value saya segitu ternyata dinilai sama perusahaan. Dari hasil tes mereka. Tapi begitu saya masuk kerja, banyak job desk yang saya mau kerjakan. Banyak saya mau belajar tentang keuangan di properti. 2009 sampai 2012 saya ngajuin resign untuk yang pindah ke anak perusahaannya. Grupnya lah. Itu saya sudah banyak yang tahu, akhirnya value saya meningkat. Saya dikasih kalkulator, saya nggak minta naik gaji. Saya dikasih kalkulator, Wan, kamu jangan keluar, nanti atasan kamu pusing kalau kamu keluar. Kamu mau gaji berapa? Nah, itu kalau punya value begitu. Jadi dikasih kalkulator untuk nulis sendiri mau gaji berapa. Dan dikasih. Dan nggak saya tulis angkanya itu. Baik banget sih, Mas. Nah, ini saya udah tulis banyak nol. Itu pesan untuk Gen Z kali ya. Gen Z itu coba
jangan begitu kita dikasih job lebih atau enggak, kadang kan kerja 1 tahun selalu minta, Pak saya minta naik gaji, coba dibalik, tingkatkan aja value kita, nanti kita akan dinilai sendiri sama perusahaan. Gitu. Makanya tadi saya bilang, dan akhirnya perusahaan ketergantungan. Begitu saya mau keluar kan khawatir. Khawatir kalau saya keluar nanti ini yang bisa menghandle job segitu banyak siapa gitu. Nah, itu kalau di saat kita sudah punya value. 2012 ke 2012 awal itu saya ada yang infoin saya ini ada lowongan kerja di anak perusahaannya, di grupnya. Dan saya lihat bahwa oh ini saya komunikasi sama direkturnya, dia yang langsung minta saya join tempat dia, mungkin karena dia juga udah tahu saya bekerja di situ itu seperti apa. Dia janjiin kamu nanti saya kasih rumah lah gini, dan saya tahu juga, saya baca dari teman-teman bahwa ini gimana nih direktur ini karakter kerja bagaimana. Beliau tuh orang sipil dan hanya fokus di produksi. Dia ajak saya gabung sebagai kepala keuangannya di ekspansinya itu, di proyeknya itu. Nambah kerjaan lagi nggak waktu itu akhirnya? Itu kalau dari sisi keuangannya cuman saya tahu bahwa dia ini hanya fokus di produksi. Bahkan banyak job desk yang akan dikasihnya ke saya. Dan diambil semua tuh akhirnya job desk yang lain. Akhirnya saya masuk, awalnya saya kerja di keuangan. Ada di bawah saya itu ada beberapa staff finance. Akhirnya di situ saya belajar tentang penjualan, karena beliau nggak mau pusing tentang penjualan. Wah, banyak banget yang saya tahu tentang penjualan dari situ. Saya belajar tentang legalitas, perizinan, sertifikat, sampai dengan kontraktor. Itu saya belajar banget semua. Tapi tetap gaji kepala keuangan itu aja. Itu saya belajar prinsipnya itu prinsipnya semua itu dilakukan untuk belajar. Untuk belajar. Jadi, value, untuk meningkatkan value. Untuk meningkatkan value. Jadi sejak kapan memang punya mimpi untuk punya perusahaan properti nantinya? Karena kan tadi kan dikatakan belajar tuh karena pengen punya perusahaan sendiri kan? Iya. Bener. Mulai punya mimpi itu apa? SMP waktu itu di Medan, ayah saya tanya, kamu mau jadi apa? Nanti kalau udah besar cita-citamu apa? Ya mau jadi pengusaha aja. SMP sudah SMP, punya? Kenapa pengen jadi pengusaha? Karena mungkin tadi latar belakang keluarga secara ekonomi juga kurang. Kalau waktu itu SMP, kalau saya lihat di TV kalau jadi pengusaha itu keren. Kayaknya banyak duit. Banyak keluarga itu kan, kalau di TV itu begitu orang tuanya, keluarganya butuh dana bisa dibantu. Nah, banyak bisa membantu keluarga untuk meningkatkan ekonomi keluarga lah. Motivasi awal